Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta dan Angkara bagian ke-28. Perintah dari suara bendi itu cukup jelas. Kobaran api yang melahap sarang mereka juga cukup jelas. Maka tak ada alasan dari orang-orang yang baris pendam di sepanjang tepian sungai itu yang telah bertahan di tempatnya. Mandrawa punya alasan khusus mengapa ia amat mencemaskan Raden Panji Rukmamurti. Itu sebabnya meski ia telah berlari kencang, dirasa masih belum kencang juga. Mandrawa sangat takut bila kobaran api itu menjadi penyebab kematian pimpinannya. Mandrawa terjatuh, namun segera bangkit lagi. Sekali lagi Mandrawa terjatuh, ia bangkit dan terus berlari. Kebakaran yang terjadi itu juga mengagetkan Senopati Panji Suryo Manduro dan Haryo Teleng bersama segenap anak buahnya. Mereka melihat orang-orang di balik pagar yang bergerak. Orang-orang itu bahkan berlarian meninggalkan tempat. "Ada apa itu?" tanya Panji Suryo Manduro. "Mengapa pula mereka berlarian seperti itu?" "Apapun yang terjadi di sana, inilah saatnya buat kita. Jadi harus menunggu apa lagi?" jawab Haryo Teleng. Pendapat Haryo Teleng benar-benar adanya karena sama sekali tak ada perlawanan ketika sungai itu diseberangi. Seseorang yang terperosok ke dalam lubang jebakan menjadi peringatan bagi yang lain untuk berhati-hati. Haryo Teleng dan Panji Suryo Manduro tak main-main dalam melakukan penyerbuan itu. Setelah mereka mencapai lapangan luas, sebuah gelar perang disiapkan dalam bentuk diradamita. Ketika gelar perang berbentuk gajah siap mengamuk itu telah siap dengan sempurna, bisa diyakini akan lumat kekuatan yang mencoba menghadangnya. Sangkakala yang ditiup dengan nada melengking panjang disambut dengan sorak-sorai mengagetkan Mandrawa, juga mengagetkan segenap penghuni Karangwatu. Bumi bagai berderak ketika prajurit yang sempurna dalam siaga itu bergerak karena mereka berjalan sambil menggentakkan kaki ke tanah secara bersama berirama. Yang terjadi kemudian bagaikan gajah melawan pelanduk. Malam yang telah berada di puncaknya bergerak menuju ke wilayah pagi. Apapun yang terjadi, sang waktu tak pernah peduli. Waktu bersifat mutlak, menggilas apa saja untuk berlalu, untuk melabuh dan membusuk menjadi onggokan masa silam. Tak ada yang abadi, semua berubah. Yang muda menjadi tua, yang hijau lalu menguning, berubah, semua berubah. Tak ada yang abadi. Jika ditanya apakah yang abadi, perubahan itu sendirilah yang bergerak secara abadi. Pagi yang datang di hari berikutnya adalah pagi yang sumringah. Burung dan bunga saling melengkapi di pagi itu. Burung perenja amat riang menyuarakan kicau merdunya dengan terbang ke sana kemari. Burung perenja bahkan berani terbang amat dekat dengan Raden Kudamerta yang sedang termangu. Tanaman semak perdu yang dijadikan tempat bermain para perenja itu hanya berjarak beberapa debah dari kakinya. Akan halnya bunga, ia memang layak mengimbangi dengan keindahannya. Bunga bakung yang selalu menengok ke arah matahari boleh jadi tak menjanjikan bau wangi, tetapi amat sedap dipandang mata. Lain lagi dengan bunga kantil dan bunga melati. Bunga kantil dengan batang menjulang mewartakan bau wanginya terserah kemana angin bergerak. Sebaliknya bunga melati yang menyemak, ia merasa bangga dan terhormat karena Sekar Kedaton sering memetiknya dan menjadikannya penghias sanggul. Maka senyum Sekar Kedaton menjadi senyumnya. Wangi melati di biliknya merupakan kemenangannya.
Tidak ada kebanggaan melebihi menjadi melati, paling tidak dibanding nasib kembang telek-telekan yang juga tumbuh di taman. Apalagi bunga bangkai atau kembang suwak yang tumbuh di dekat pagar, meski wujudnya menarik, baunya busuk sekali. Atau bila perenjak itu, ia merasa perenjaklah yang terbaik di antara para burung. Gagak pemakan daging sungguh binatang dengan perilaku yang menjijikkan. Namun, bunga pagi tak menarik perhatian Raden Kudamerta. Bayangan yang terjadi di malam sebelumnya justru menyita perhatian pangeran tampan yang selalu mencuri perhatian itu. Raden Kudamerta duduk termangu di selasar istana sambil memandang kuda-kuda yang dibiarkan merumput di alun-alun. Nyeri di dadanya masih terasa. Apalagi semalam dengan keadaan masih belum sembuh, ia memaksakan diri hadir di padas payung. Apa yang ia saksikan di tempat itu mengubah cara pandangnya pada sosok Cakradhara. Dendamnya kepada pesaing itu agak mencair terkait pembunuhan-pembunuhan yang terjadi dan menimpa pamannya, juga melukai dadanya. Cakradhara agaknya tidak bisa disalahkan. Satu soal lagi yang juga mencuri perhatian Raden Kudamerta, siapa lagi kalau bukan Dyah Menur? Memikirkan Menur, Raden Kudamerta lemas dan lunglai. Rindu dendamnya kepada Dyah Menur tidak bisa ditahan lagi. Meski tahu Dyah Menur berada pada jarak dekat karena berada di lingkungan istana itu, Raden Kudamerta tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Aku tidak bahagia dengan keadaan ini. Raden Kudamerta mengeluh. Aku benar-benar tersiksa. Apa salahnya aku membatalkan perkawinanku? Tak seharusnya aku silau oleh kedudukan sebagai suami seorang ratu. Raden Kudamerta yang melamun itu terkejut manakala seorang emban datang mendekat membawa nampan. Tanpa banyak bicara dan bahkan melakukannya sambil menunduk, emban itu meletakkan minuman dan beberapa jenis buah-buahan ke atas meja. Emban itu melaksanakan tugasnya dengan menunduk. Tak sekalipun ia menengadah memberi kesempatan Raden Kudamerta membaca raut mukanya. Raden Kudamerta lah yang kemudian kebingungan. Raden Kudamerta nyaris menyebut nama emban itu, tetapi beban yang demikian berat itu harus disembunyikan rapat-rapat. Mulutnya terkunci, hasrat tak sekedar memanggil itu harus ditahan dengan sekuat tenaga karena Dyah Wiyat berada di ujung tempat itu pula, sedang sibuk membaca kakawin tulisan seorang empu yang hidup pada masa Singosari. Kesibukan yang harus ia lakukan selanjutnya adalah berusaha dengan sekuat tenaga mengikat jantungnya agar tidak bergerak liar. Silahkan Raden. Emban itu mempersilahkan. Raden Kudamerta menelan ludah. Denyut jantungnya bagaikan akan terhenti. Tentu karena emban itu istrinya, Emban Sekar Tanjung atau Dyah Menur Hardiningsih sama saja. Bahkan jika ia mengganti nama 1000 kali sehari pun baginya tetap sama istrinya. Dyah Menur yang telah memberi arti kebahagiaan sejati. Sebaliknya jika ada nama Dyah Menur namun dia orang lain, maka tidak ada gunanya. Demikian pula Andi Sekar Kedaton Raja Dewi Maharajasa mengganti namanya menjadi Dyah Menur. Tak berarti bisa hadir dengan rasa dan pesona yang sama seperti Dyah Menur istrinya. Raden Kudamerta akan bangkit sambil mencari kesempatan untuk berbicara, tetapi sekali lagi dan sekali lagi peluang itu tertutup. Peluang itu belum ia dapat. Bersandiwara dengan bersikap seolah tak saling mengenal sungguh sangat berat dan menyakitkan. Raden Kudamerta memperhatikan jejak langkah istrinya. Dyah Menur yang mendekat Sekar Kedaton Dyah Wiyat bersimpuh tak jauh dari Sekar Kedaton itu. Senyum Dyah Wiyat adalah senyum yang resih, senyum yang ramah tanpa merendahkan. Namun dengan suka hati, Dyah Menur menempatkan diri pada derajat lebih rendah.
Ia rela untuk berdiri sama tinggi. Ia ikhlas beringsut untuk mendekat atau menjauh, meski perempuan di depannya itu ia punya segumpal alasan untuk membencinya. Bagaimana tidak, karena ia merebut suaminya. Hamba menghadap Tuan Putri. Barangkali Tuan Putri berkenan memberi perintah kepada hamba. Sekar Kedaton yang sedang larut pada kakawin yang dibacanya berbalik. "Kamu bisa membaca, Sekar Tanjung?" tanya Sekar Kedaton. Dyah Menur menggeleng untuk menutupi jati diri. "Hamba tidak bisa membaca, Tuan Putri," jawabnya. Dyah Wiyat sangat terpengaruh oleh jawaban itu. Bahkan ternyata untuk bisa membaca atau menulis ada yang tidak mendapat kesempatan menguasainya. Padahal ada banyak hal yang dapat dipelajari dan diperbincangkan dari kitab yang dipegangnya. "Kamu tidak bisa menulis," ulang Dyah Wiyat. "Hamba tidak bisa menulis. Waktu kecil tak ada orang yang mengajari hamba untuk menulis. Untuk nama hamba sendiri pun hamba tak bisa." Dyah Wiyat memutar tubuh ketika melihat suaminya memperhatikan. Dyah Menur Hardiningsih merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Melalui sikapnya itu, Dyah Menur meminta perhatian. "Hamba mohon izin menemani Emban Prabarasmi untuk berbelanja ke pasar, Tuan Putri." "Berbelanja?" ulang Dyah Wiyat. "Hamba, Tuan Putri," jawab Dyah Menur. Wajah Sekar Kedaton mendadak berbinar. Sebuah gagasan meletik di kepala. "Bagus, aku ikut," kata Dyah Wiyat. Dyah Menur terkejut menghadapi kehendak Dyah Wiyat yang tak terduga itu. Namun keinginan Sekar Kedaton tidak mungkin dicegah karena yang demikian telah menjadi sifatnya. Prabarasmi yang mendapat laporan segera menghubungi prajurit pengawal istana. Pimpinan pengawal yang sedang bertugas jaga segera menghadap. "Ampun, Tuan Putri," prajurit itu menyembah. "Ada apa, Lurah Hastiwiro?" balas Dyah Wiyat. "Apa benar Tuan Putri akan ke pasar?" Raja Dewi Maharajasa menarik nafas sedikit agak larut. Baru saja keinginan itu terlontar, dalam waktu cepat para prajurit pengawal istana sudah tahu. "Tidak bisakah aku dibebaskan sekejap saja?" tanya Sekar Kedaton. "Tak boleh, Tuan Putri," jawab Hastiwiro. "Untuk sementara, karena keadaan belum aman, Tuan Putri harus berada dalam pengawalan atau belum perlu pergi kemana-mana. Tugas kami para prajurit adalah mengamankan Tuan Putri dan menjamin jangan sampai kejadian adanya orang yang berniat membunuh Tuan Putri terulang kembali. Beberapa hari yang lalu Sri Baginda terbunuh, lalu kejadian kirim buah mangga dan ular. Atas permintaan Patida Gajah Mada, kami harus mencegah jangan sampai Tuan Putri pergi. Itu sama saja aku terpenjara." Namun Hastiwiro mempunyai jawaban yang tidak kalah tangkas. "Itu lebih baik daripada Tuan Putri dibunuh orang." Sekar Kedaton memandang Hastiwiro dengan tajam. "Jadi kamu melarangku?" "Hamba, Tuan Putri." Sekar Kedaton Dyah Wiyat terpaksa harus mengalah. Setelah beberapa saat ia menimbang. "Baiklah, kalau begitu aku batalkan," kata Dyah Wiyat. Setelah menyembah, prajurit Hastiwiro kembali ke penjagaan tempat ia dan beberapa temannya melaksanakan tugas mengamankan istana. Dyah Wiyat berbalik. "Aku pinjam pakaianmu," ucap Sekar Kedaton. Dyah Menur terkejut dan mengalami kesulitan mencerna permintaan itu. "Pinjami aku pakaianmu, makin jelek makin baik." "Maksud Tuan Putri?" tanya Dyah Menur Sekar Tanjung. "Kalau pengawal istana melarangku, ya sudah. Tetapi saat ini aku benar-benar ingin berbelanja ke pasar. Dengan aku menyamar, tak seorang pun yang mengenal aku lagi. Ayolah." Dyah Menur merasa ragu. "Pakaian hamba jelek, Tuan Putri." "Tidak masalah, justru makin jelek makin baik. Aku ingin kita ke pasar hanya berdua. Bahkan Emban Prabarasmi pun jangan sampai tahu." Dyah Menur merasa tak punya pilihan lain.
Dyah Menur tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengambil pakaian yang dikehendaki Sekar Kedaton Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Pada dasarnya Dyah Menur tak memiliki pakaian yang jelek. Sebagai istri Raden Kudamerta, tercukupi semua kebutuhan Dyah Menur. Itu sebabnya Dyah Menur terpaksa mengeluarkan pakaian kumal yang ia simpan secara khusus dan diperlakukan dengan cara khusus. Pakaian jelek itu justru kenangan yang tidak bisa dinilai. Pakaian jelek itulah satu-satunya pakaian peninggalan ibunya yang masih tersimpan. Bila rindu kepada ibunya, Dyah Menur mengeluarkan pakaian itu dan menciumnya. Pakaian itu mesti kumal, punya kesanggupan memaksa Dyah Menur menangis. Silahkan Tuan Putri. Dyah Menur menyerahkan pakaian itu kepada Raja Dewi Maharajasa. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa menahan tawa. "Ini pakaianmu jelek sekali." Dyah Menur tersenyum. "Hamba Tuan Putri, pakaian ini bukan milik hamba, tetapi milik mendiang ibu hamba. Ini pakaian paling jelek bila Tuan Putri berkenan." Hanya berdua di dalam bilik dibantu Dyah Menur, Maharajasa berdandan menyamarkan diri. Meski telah mengenakan pakaian kumal, tetap saja Dyahwiyat terlihat sebagai dirinya. Wajahnya sangat mudah dikenali. Di permukaan air dalam jambangan yang dengan khusus digunakan untuk berkaca, Sekar Kedaton Dyahwiyat memperhatikan bayangan wajahnya. Melihat jambangan itu, Dyahwiyat tak mampu menyembunyikan senyum. "Meski dengan dandanan begini, orang masih saja mengenaliku," kata Dyahwiyat. "Menurut hamba, rambut Tuan Putri harus diacak sampai kumal. Lalu wajah Tuan Putri harus digelapkan," kata Dyah Menur. Dyahwiyat berbalik. "Kamu bisa membuatku seperti itu?" tanya Dyahwiyat. "Apabila Tuan Putri mengizinkan." "Baiklah, lakukanlah." Dyah Menur ternyata mampu membuktikan apa yang dikatakannya. Menggunakan peralatan bersolek yang ada di antara celak penghitam tepi mata dan memanfaatkan bunga pacar bayu, maka berubah wajah Dyahwiyat menjadi sosok lain sama sekali. Dyahwiyat berniat melihat bagaimana perubahan wajahnya di permukaan air dalam jambangan, namun Dyah Menur mencegah melakukan itu dan menyerahkan cermin. "Apa ini?" "Cermin Tuan Putri." Sekar Kedaton terkejut. Benda bernama cermin ia sudah pernah mendengar ceritanya, tetapi belum pernah melihat wujudnya. Dengan benda itu, Dyahwiyat memperhatikan pantulan dirinya sendiri. Dyahwiyat terbelalak karena seumur-umur itulah untuk pertama kalinya ia bisa melihat wajahnya dengan amat jelas. "Jagat Dewa Batara," desisnya. "Kenapa Tuan Putri?" tanya Dyah Menur. "Benda ini cermin bukan?" "Benar Tuan Putri." Dyahwiyat membolak-balikan benda bernama cermin itu dengan segenap rasa takjub dan yang dimilikinya. Jawaban atas rasa penasaran diperolehnya setelah sekian lama bertanya-tanya. Berkaca di permukaan air sebagaimana selama ini ia lakukan tidak memberi kepuasan hati. Gambar yang dipantulkan bergelombang, apalagi bila permukaan air itu bergerak karena angin. "Bukan main," desis Dyahwiyat dengan rasa kagum. "Bagaimana kamu bisa memperoleh benda seperti ini?" Dyah Menur merapatkan dua telapak tangannya. "Cermin itu pemberian mendiang suami hamba yang membeli dari orang mancanegara yang berlayar di Laut Jawa." Jawaban itu membuat Dyahwiyat kaget. "Mendiang suamimu? Jadi kamu sudah bersuami?" Dyah Menur menghela napas agak panjang. "Dan mati Tuan Putri," Dyah Menur menyempurnakan. Hening yang mengalir dimanfaatkan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa untuk melanjutkan rasa kagumnya terhadap benda bernama cermin itu. Bagi Dyahwiyat, cermin benar-benar benda yang amat berharga, bahkan jauh lebih berharga dari emas atau perak. Di dalam hati segera muncul keinginannya untuk bisa memiliki benda itu, ditukar dengan nilai berapapun ia mau. "Wajahku jelek,"
kata Dyahwiyat, tidak bisa menyembunyikan tawar renyahnya. Jika coreng-mencoreng di wajah Tuan Putri dibersihkan, maka Tuan Putri akan menjadi cantik kembali, balas Dyah Menur. Boleh aku beli benda ini? Tanya Dyahwiyat berbelok tiba-tiba. Tidak usah dibeli Tuan Putri, hamba mempersembahkan cermin itu untuk Tuan Putri. Begitu senang Dyahwiyat menerima hadiah itu yang menyebabkan tanpa keraguan Dyahwiyat mendekap Dyah Menur dan memeluknya. Dengan hati-hati, benda bernama cermin itu kemudian disimpan dalam kotak kayu berukir. Dalam lemari yang disimpan itu pula, Dyahwiyat menyimpan berbagai perhiasan yang menjadi miliknya. Ayo kita berangkat, kata Dyahwiyat. Sebentar Tuan Putri, kata Dyah Menur. Hamba akan menambahkan warna hitam di gigi Tuan Putri. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa tertawa terkial ketika menggunakan warna hitam. Dyah Menur mengubah tampilan giginya menjadi keropos. Aku benar-benar berubah. Kali ini aku yakin tak seorang pun yang mengenal aku, kata Dyahwiyat sambil dengan amat takjub terus memandangi bayangannya di permukaan cermin. Sungguh tak ada yang menyangka, bahkan prajurit yang menjaga pintu bagian belakang istana kiri tak menyangka. Mereka mengira dua perempuan yang berkalung samir itu abdi dalam istana. Bila mereka tahu salah seorang dari perempuan itu Sekar Kedaton, boleh jadi mereka akan pingsan. Keamanan Sekar Kedaton adalah tanggung jawab mereka. Gajah Mada yang menjalankan tugas sebagai panglima telah menekankan agar para prajurit benar-benar menjaga keselamatan Sekar Kedaton. Jika sampai Dyahwiyat mengalami celaka atau ditimpa bencana, maka para pengawal itu akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Begitu riang Dyahwiyat mengayunkan kakinya dan begitu gembira hatinya. Pergi ke pasar bukanlah hal yang luar biasa bagi Dyahwiyat. Ia telah melakukannya berulang kali, tetapi secara utuh tampil sebagai Dyahwiyat yang dikawal dengan amat ketat. Kali ini punya peluang untuk berbuat sesuka hatinya karena tak seorang pun akan mengenalinya. Gila, kali ini aku benar-benar bahagia, lugas Dyahwiyat melutupkan isi hatinya. Bukankah Tuan Putri saat ini sebenarnya sedang bahagia? Dyahwiyat yang mengayunkan langkah lebar menyempatkan menoleh. Maksudmu? Menurut hamba, saat ini Tuan Putri sedang berbahagia. Tuan Putri menjadi seorang istri. Dyah Menur tertanya terheran-heran melihat Dyahwiyat menggeleng. Kenapa Tuan Putri? Tanya Dyah Menur Sekar Tanjung. Aku tidak mencintainya. Satu-satunya aku yang suka dari suamiku hanyalah kemampuan meniup seruling. Suamiku tidak jujur padaku. Ia telah beristri. Dyah Menur merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Tetapi itu bukan salahnya, bukan salah Kakang Kudamerta. Aku tidak akan menyalahkan Kakang Kudamerta. Aku yang harus menyalahkan diri sendiri, karena kamu bisa menyimpan rahasia. Dyah Menur mengangguk. Ada lelaki lain yang kucintai, amat kucintai, dan kepadanya aku berharap akan bisa merasakan indahnya hidup. Mimpi itu tidak bisa aku gapai karena dia adalah Ratanca. Ratanca sendiri sudah mati, dibunuh Gajah Mada karena Ratanca membunuh Kakang Prabu Jayanegara. Dyah Menur lebih terperanjat lagi. Dengan pandangan mata secara langsung, Dyah Menur terlihat mata Sekar Kedaton berkaca-kaca. Ternyata tak seperti yang aku duga, kata hati Dyah Menur. Namun dengan segera Dyahwiyat mengubah diri menjadi riang lagi. Tidak dibiarkan duga itu menyelinap terlalu lama. Dyahwiyat mengayun langkah sedikit lebih lebar. Semula Dyah Menur selalu menempatkan diri berjalan di belakangnya, namun Dyahwiyat tak membiarkan Dyah Menur melakukan itu. Dyahwiyat segera menggandeng tangannya dan diajaknya berjalan bersebelahan.
Dalam keakraban yang menjelma, Dahlia tak menganggap Sekar Tanjung sebagai abdi emban, tetapi lebih sebagai seorang sahabat karib. Ingat, di pasar kamu jangan memanggilku Tuan Putri, juga jangan sekalipun menyembah. Kamu panggil aku Dewi. Hamba Tuan Putri, jawab Dyah Menur. Dyah Menur dan Raja Dewi Maharajasa berhasil melintasi penjagaan tanpa menarik perhatian. Mereka lakukan itu sambil menahan nafas. Namun setelah lewat jarak cukup jauh dengan bersama-sama, tawa mereka meledak. Gila, ini benar-benar gila. Dyah Wiyat meletup dengan langkah amat riang. Bahkan ada kalanya dilakukan sambil berkejar-kejaran. Dyah Wiyat dan Dyah Menur mengayun langkah ke pasar Daksina. Lewat ruas jalan yang sama tampak beberapa orang berjalan ke arah yang sama. Jalanan terlihat ramai oleh tak hanya orang yang berlalu lalang, tetapi juga oleh beberapa kereta kuda yang mencari penumpang. Dyah Wiyat boleh jadi merasa yakin perubahan penampilannya, tak ada yang mengenali dan memang tak lagi bisa dikenali. Akan tetapi bila sejak keluar dari pintu ada orang yang membayang-bayangi perjalanan mereka, justru karena Dyah Menur. Orang itu lelaki yang sudah bisa dibilang tua karena usianya telah berada di 60 tahun. Wajahnya tak bisa terlihat dengan jelas karena mengenakan caping yang tenggelam menutupi sebagian wajahnya. Dengan langkah kaki pincang atau tepatnya dengan sengaja dibuat pincang, orang itu berjalan mengikuti dari belakang sambil tangan kanannya menggerakkan tongkat seolah menuntun arah langkahnya. Dyah Menur tetap tak sadar adanya bahaya yang mengintai. Lelaki bercaping itu berjalan makin dekat. Siapapun orang itu, ia telah mencabut pisau tajam dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan. Sementara tongkat kayu penuntunnya pindah ke tangan kiri. Orang itu berencana memaksa Dyah Menur untuk mengikutinya, dan apabila perempuan yang menjadi sasarannya itu tidak mau, tersedia pilihan lain, menenggelamkan pisau itu ke tubuh Dyah Menur. Akan tetapi betapa terkejut orang bercaping itu, sebuah sentuhan pada lengan kanannya memaksanya menoleh. "Kisanak, aku ada perlu denganmu," kata orang itu. "Siapa kamu?" balas orang itu. "Apakah Kisanak bernama Rangsang Pemuda?" Orang yang disebut menggunakan nama Rangsang Pemuda itu terkejut. "Aku bukan Rangsang Pemuda. Kamu siapa?" "Namaku Pradabasu," jawab orang di depannya. Nama Pradabasu rupanya sebuah nama yang banyak dikenal. "Bayangkara Pradabasu?" "Ya," jawab Pradabasu. "Kamu mau apa?" tanya Rangsang Pemuda dengan gelisah. "Kisanak ikut aku. Kau tidak bisa menolak karena ada cukup banyak anak buahku yang mengawasi Kisanak. Kau lihat orang yang berdiri di dekat kuda putih itu? Dia juga temanku, jadi kau tak bisa lari kemanapun." "Kau salah orang, aku bukan Rangsang Pemuda." Pradabasu tersenyum. "Kau bukan Rangsang Pemuda. Baiklah, kalau kau memang bukan Rangsang Pemuda, buktikan itu nanti di balai prajurit, di hadapan orang-orang yang memeriksa dirimu. Kalau kamu bisa membuktikan dirimu bersih, jangan khawatir, pasti akan aku lepaskan." Pradabasu mungkin punya kehendak sendiri, namun orang yang diduga Rangsang Pemuda itu tidak mau dipaksa menyesuaikan diri dengan kehendak orang yang lain, meskipun orang itu adalah Pradabasu, mantan Bayangkara yang menjadi buah bibir banyak orang. Juga meski Pradabasu mengaku tak hanya sendiri di tempat itu, ada banyak prajurit Bayangkara yang siap menangkap dirinya. Orang yang diduga Rangsang Pemuda yang telah menggenggam pisau segera mengayunkan senjatanya dengan arah menusuk langsung ke tubuh Pradabasu. Akan tetapi Pradabasu telah siaga dan memperkirakan hal itu akan terjadi. Bersamaan dengan orang bercaping itu mengayunkan tangan, pada saat yang sama Pradabasu menggeliat, menangkap lengannya dan menelingkung ke belakang. Orang yang diduga Rangsang Pemuda tidak mau ditangkap dan memberi perlawanan.
Akan tetapi orang itu tidak mungkin melawan Pradabasu yang lebih muda. Ibarat nafsu besar, namun tenaga kurang. Perlawanan yang diberikan pun usai. Apa yang terjadi segera menjadi tontonan karena ada banyak orang di tempat itu. Pucat Pasi Dyah Menur yang ikut menyaksikan dan berhasil mengenali siapa orang yang sedang diikat dengan menggunakan tali janget, juga mengenali siapa orang yang meringkus orang itu. Raja Dewi bingung melihat Pradabasu tersenyum kepadanya, namun Dyahwiyat segera sadar senyum Pradabasu diarahkan kepada Sekar Tanjung, bukan kepada dirinya. Dyahwiyat menjadi terheran-heran melihat Sekar Tanjung Pucat Pasi. Telapak tangan yang dipegangnya terasa dingin. "Kau kenapa?" tanya Dyahwiyat. Namun Dyah Menur Sekar Tanjung tidak menjawab. Meski menjadi tontonan orang banyak, tak seorang pun yang bisa menebak apa yang baru terjadi. Orang-orang itu saling bertanya di antara mereka masing-masing, namun tak seorang pun bisa memberi jawaban yang benar. Dengan cekatan, mantan Bayangkara Pradabasu menyeret orang yang baru diringkus itu dan dibawa mendekat ke orang yang menunggunya. Dengan cekatan, orang yang menunggu membantu menaikkan tubuh tawanan yang telah terikat itu ke atas kuda. Kuda yang amat menyolok mata karena warnanya yang putih. Dyahwiyat mengenali orang itu, matanya terbelalak. Desisnya, tak mungkin dia. Namun kesempatan untuk meyakinkan bahwa orang kedua selain Pradabasu itu benar sebagaimana yang ia duga segera berakhir karena ia telah memutar kuda dan membelakanginya. "Akan kubawa langsung ke balai prajurit?" bertanya Pradabasu. Penunggang kuda putih namun tidak sedang berjubah putih itu menggeleng. "Aku pinjam dulu," jawabnya. "Akan kuajar dulu sampai berantakan untuk mengorek keterangan dari mulutnya." Pradabasu tertawa sambil melambaikan tangan saat penunggang kuda putih itu membawa kudanya berderap ke arah selatan untuk kemudian menghilang karena membelok ke barat. Pradabasu yang melambaikan tangan itu tiba-tiba berbalik dan masih melambaikan tangan. Dyahwiyat yang membalas terkejut karena bukan pada dirinya lambaian tangan Pradabasu itu ditujukan, tetapi kepada Sekar Tanjung yang sedang menemaninya. Pradabasu berlari dan berlompat ke atas kudanya. Sejenak setelah itu, debu mengepul ditinggalkan kudanya yang melesat membawa Pradabasu ke arah lain. "Kau mengenal Pradabasu?" bertanya Dyahwiyat. Dyah Menur Sekar Tanjung mengangguk. "Siapa orang yang ditangkap tadi?" lanjut Dyahwiyat. Dyah Menur Sekar Tanjung tentu mengenali orang yang diringkus itu. Orang itulah yang selama ini menjadi mimpi buruknya. Orang itu yang menyebabkan hidup yang dijalaninya kacau. Tak hanya kehilangan suami, tetapi hidupnya juga menderita. "Aku tidak tahu." Akan tetapi kejutan berikutnya datang lagi. Orang-orang yang berbelanja di pasar berhamburan ke tepi jalan untuk melihat siapa yang lewat. "Para Bayangkara, dari mana mereka itu?" teriak seseorang. Derap sekitar 20 ekor kuda tentulah riuh sekali. Dari dandanannya atau dari umbul-umbul yang dibawa langsung bisa diketahui mereka orang-orang dari pasukan khusus Bayangkara. Namun yang membuat semua orang yang menonton terheran-heran adalah wajah segenap Bayangkara itu dihitamkan dengan langes atau jelaga. Lambaian tangan penuh persahabatan yang diberikan para Bayangkara itu berbalas, termasuk Dyahwiyat dan Sekar Tanjung ikut membalas lambaian tangan itu. Yang paling menarik perhatian di antara para Bayangkara itu ada seekor kuda yang ditunggangi dua orang. Salah seorang terikat tangannya di belakang, orang itu pun wajahnya dihitamkan. "Yang aku dengar dari prajurit, Gajah Mada memerintahkan kepada pasukan Bayangkara untuk menggempur gerombolan penjahat di Karangwatu," Dyahwiyat berbisik. Sekar Tanjung mengerutkan kening. Penyebutan nama Karangwatu menyita perhatiannya.
Sekar Tanjung mengetahui nama itu, bahkan pernah dipaksa untuk ikut ke tempat itu. Akan dibawa kemana tawanan itu, Tuan Putri? Berbisik Sekar Tanjung. Bagaimana kalau kita batalkan rencana kita berbelanja? Kita bisa melakukan lain kali. Kita pergi ke balai prajurit untuk menyaksikan apa yang terjadi. Baik, aku sependapat Tuan Putri, jawab Sekar Tanjung. Jarak pasar Daksina dan balai prajurit bukanlah jarak yang pendek dan pasti tidak secepat naik kuda. Dyahwiyat segera melambaikan tangan kepada kusir kereta kuda yang datang mendekat mencari penumpang di pasar itu. Antar kami ke balai prajurit, kata Dyahwiyat tanpa menawar. Kereta kuda yang tak lazim disebut dokar atau andong itu melaju. Dyahwiyat merasa tidak sabar ingin segera sampai ke tempat tujuan, namun ditahannya ketidaksabarannya itu. Berhasil mendapatkan tumpangan kereta kuda itu masih jauh lebih bagus daripada berjalan kaki. Balai prajurit ramai sekali berita mengenai ditangkapnya pimpinan orang-orang yang berniat melakukan makar dengan cepat menyebar. Ketika melintas pasar Daksina, prajurit Bayangkara yang membawa pulang pimpinan pemberontak yang tertangkap di Karangwatu, maka dengan segera berita itu menyebar ke penjuru kota. Lebih-lebih ketika hari merambat siang, tawanan dalam jumlah lebih banyak diangkut dengan kereta kuda menuju kota raja di bawah pengawalan gabungan pasukan Jalapati dan Sabu Bayu. Menurut kabar, yang tertangkap sebenarnya lebih banyak lagi, namun masih menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Gajah Mada sedang berada di Antawulan saat mendapat beberapa laporan dari Lembu Pulung. Bayangkara Gagak Bongol yang memimpin kerja besar pencandian dan pengarcaan Jayanegara di beberapa tempat sekaligus ikut menyimak pembicaraan antara Gajah Mada dan Lembu Pulung, termasuk Bayangkara Gajah Geneng dan Macan Liwung yang datang menyusul. Dengan ringkas dan jelas, Lembu Pulung menuturkan apa yang terjadi. Begitulah Kakang, dalam penyergapan itu kami berhasil menangkap Raden Panji Rukmamurti yang menjadi pimpinan gerakan makar itu, namun tidak berhasil menangkap Rangsang Pemuda, kata Lembu Pulung. Tak apa, Rangsang Pemuda atau Pakring Suramurda sudah mati. Semalam kami berhasil menyergapnya hidup-hidup, tetapi ada orang tak dikenal yang mendahului melepaskan anak panah. Siapa pembunuhnya? Gelap gulita. Terus siapa Raden Panji Rukmamurti itu? Bangsawan dari mana dia? Bayangkara Lembu Pulung menggeleng. Aku belum berhasil mengorek keterangan dari orang itu, Kakang Gajah Mada. Ia lebih banyak membuka mulut atau tak mau bicara sepatah kata pun. Namun usianya memang masih muda, bahkan bisa dibilang belia. Macan Liwung meminta perhatian. Ada sebuah keterangan yang ingin aku sampaikan, Kakang. Baru saja masuk sebuah laporan kepadaku. Pradabasu menangkap orang yang diduga sebagai Rangsang Pemuda di pasar Daksina. Gajah Mada mencuatkan alis. Rangsang Pemuda? Ya, jawab Macan Liwung. Gajah Mada terlihat berpikir keras menghubungkan berbagai keterangan yang telah diketahuinya. Kau mampir ke Balai Gringsing? Macan Liwung mengangguk. Ya, jawabnya. Bagaimana keadaan Gajah Enggon? Lanjut Gajah Mada. Berpikir Gajah Enggon, Bayangkara Macan Liwung sungguh merasa sangat prihatin. Cemas bakal kehilangan sahabat itu untuk selamanya makin mengental. Terlalu banyak suka dan duka yang dijalani bersama dengan Gajah Enggon yang ke depan akan selalu membayangi keberhasilan Gajah Mada di banyak bidang. Tidak ada perubahan, Kakang, Macan Liwung menjawab. Tadi aku sempat mampir dan melihatnya masih berbaring dengan ditunggu Nyai Lengger. Lembu Pulung bantu menyela perhatian. Sebaiknya Kakang segera melakukan pemeriksaan orang-orang yang telah kita tangkap itu. Sedang untuk pemeriksaan mereka menurutku perlu diselenggarakan sekarang juga, kata Lembu Pulung. Gajah Mada mengangguk.
Gajah Mada yang duduk di atas bangku kayu segera bangkit, menyempatkan memperhatikan geliat kerja keras yang sedang berlangsung. Semua orang, tidak ada yang tidak bersimbah peluh, semua berkeringat, semua bekerja dengan riang gembira. Sang Prajaka terselip di antara lalu lalang banyak orang. Bocah lasak, anak angkat Bayangkara Gagak Bongol, sibuk dengan dunianya sendiri, dunia angan-angan yang di sana ia tidak peduli pada apapun yang terjadi di sekitarnya. Bila bocah itu memandang ke satu titik, petir sekalipun tidak akan menggeser arah pandangannya. Dengan penuh pengabdian, terdorong oleh keinginan menebus salah yang diperbuatnya, Gagak Bongol mencurahkan kasih sayangnya kepada bocah itu. "Bagaimana dengan bocah itu?" tanya Gajah Mada. "Tak masalah," jawab Gagak Bongol. "Aku bisa mengatasi. Kini akulah yang kesulitan melepaskan perhatianku kepada bocah itu." Gajah Mada menepuk-nepuk pundak Gagak Bongol sebelum berpamitan pergi meninggalkan Antawulan. Orang-orang yang bekerja keras di makam itu tersentak melambaikan tangan ketika rombongan kuda itu berderap menuju balai prajurit. Berita akan diselenggarakannya sidang untuk memeriksa para petualang yang berniat makar tersaur melalui udara yang bergetar oleh hantaman gada sebesar paha yang diayunkan ke bendi Kiai Samudra. Gelegar suaranya memekakan telinga, apalagi suara bendi itu masih disusul dengan suara genderang yang ditabuh berderap, ditambah paduan suara sangkakala yang saling melengkapi. Balai prajurit penuh sesak dan berjejal-jejal. Berita ditangkapnya para petualang dan berangan-angan menjungkalkan Majapahit dan berniat mendirikan negara baru menggunakan lambang buah maja yang dibelit ular menyebar kemana-mana. Berita itu juga menghisap orang-orang yang bekerja di Antawulan. Semua orang yang berdatangan untuk melihat siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan beruntun yang terjadi bersamaan dengan waktu mangkatnya Sang Prabu. Gagak Bongol yang memimpin kegiatan di Antawulan ikut terpancing rasa ingin tahunya dengan hadir pula di balai prajurit. Ikut berdiri berdesak-desakan dengan penonton lain. Bahkan berita yang sampai pula ke telinga Ibu Ratu Rajapatni mengusik dan memancingnya untuk ikut datang ke balai prajurit. Dengan pengawalan yang sangat ketat, Ibu Ratu datang dengan ditandu, bahkan datang lebih dulu dari rombongan Patidaha Gajah Mada yang disusul sejenak kemudian oleh Mahapati Empu Krewes yang datang dengan berjalan kaki tanpa pengawalan siapapun. Arya Tadah menempatkan diri duduk di sebuah kursi yang disiapkan dengan tergesa-gesa oleh seorang prajurit. Sementara untuk Ibu Ratu telah disiapkan dampar khusus dengan dipagari beberapa prajurit bersenjata lengkap. Para Ibu Ratu yang lain tidak tampak hadir. Raden Kudamerta yang tergoda rasa ingin tahu berdiri di antara prajurit Bayangkara yang duduk mengelompok. Bahkan beberapa orang di antaranya masih dengan wajah yang dihitamkan jelaga. Jelaga dilulurkan pada wajah itu bahkan dirasa menggugah semangat. Para Bayangkara merasa lebih sangar dan gagah dengan wujud seperti itu, meski sebenarnya orang-orang Karangwaktu pemilik penampilan itu. Melihat Raden Kudamerta serasa tidak lengkap karena tidak melihat istrinya. Meski dicari kemanapun, tak terlihat wajah Sekar Kedaton Istana Giri. Semua orang lalu menduga apa yang sedang berlangsung di balai prajurit itu mungkin tak menarik perhatian di Hamyat, berbeda dengan kehadiran Sri Gitarja yang berdiri bersebelahan dengan suaminya. Di antara para penonton yang berjejal, sejatinya terselip dua orang perempuan yang tidak menarik perhatian. Dua perempuan itu, seorang di antaranya jelek sekali wujudnya karena giginya tampak keropos dan hitam.
Dia lihat Raja Dewi Maharajasa yang tidak sempat membersihkan diri dan kembali berpakaian semestinya menyimak apa yang terjadi dengan penuh perhatian. Sri Gitarja yang mempunyai nama lengkap Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani memang cantik luar biasa. Wajahnya yang agak pucat justru menjadi daya tarik yang kuat yang mengundang decak kagum siapapun. Sebaliknya Raden Cakradhara, betapa gagah dan tampannya pangeran dari Singosari yang diambil menantu oleh Ratu Gayatri itu. Dalam hati sebagian orang memuji keberuntungan Raden Cakradhara yang beristri demikian cantik. Sebaliknya banyak gadis yang merasa cemburu kepada Sri Gitarja yang telah menutup angan-angan mereka bisa memiliki cinta Raden Cakradhara. Prajurit Bayangkara nyaris lengkap hadir di balai prajurit. Mereka duduk secara berpencar berbaur dengan para prajurit dari kesatuan lain. Haryo Teleng dan Panji Suryo Manduro yang memimpin langsung penyerbuan ke Karangwatu tak mau ketinggalan untuk mengikuti jalannya sidang pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Patidaha Gajah Mada. Gajah Mada mencari-cari dengan menelusuri semua wajah, tetapi tidak tampak batang hidung rakyat kembar. Mungkin karena malu, atau mungkin Panji Suryo Manduro menjebloskannya langsung ke penjara, menyebabkan Ra kembar tak hadir dalam sidang yang sangat mencuri perhatian itu. Akan tetapi pusat perhatian tetap tertuju kepada pimpinan gerombolan orang-orang yang berencana makar. Menilik wujudnya yang langsing, pimpinan makar itu pasti masih muda dan boleh jadi berwajah tampan. Raden Panji Rukmamurti yang tak lagi bisa berbuat seenaknya sendiri duduk meringkuk paling depan dengan tangan dan kaki masih terikat. Bagaimana raut wajah pimpinan gerombolan itu masih belum jelas karena masih berlabur hitam jelaka. Lalu di belakang Raden Panji Rukmamurti, seorang pendukungnya diperlakukan sangat khusus. Orang itu barangkali sangat berbahaya hingga diperlakukan khusus. Tidak hanya tangannya yang diikat, tetapi kakinya juga. Gajah Mada yang memulai sidang untuk mengadili para petualang itu, namun perhatiannya tersita oleh derap kuda yang berpacu kencang. Derap dua ekor kuda itu sungguh sangat kencang dan mencuri perhatian siapapun. Gajah Mada harus menunda apa yang akan dikerjakan karena kuda itu berwarna putih. Warna yang beberapa lama ini menyita perhatiannya, membakar rasa penasarannya, apalagi penunggang kuda itu menyamakan warna kudanya dengan mengenakan jubah berwarna putih pula. Wajahnya tak terlihat karena tertutup oleh topeng dengan 3 lubang. 2 untuk mata melihat dan 1 lubang lagi untuk bernafas. Bagaskoro, Manger Kawurian, Gajah Mada berdesis. Untuk selanjutnya perhatian Gajah Mada tertuju pada kuda kedua di belakang kuda orang berjubah putih itu. Kuda itu membawa orang yang diikat dengan sangat kuat dan diletakkan dalam keadaan tertutup. Bagaimana wajah orang yang menjadi tawanan itu harus menunggu sampai kain yang digunakan membungkus kepalanya dibuka. Dua kuda yang datang itu langsung menerobos masuk, menyibak orang-orang yang bergerombol. Menghadapi kemungkinan tak terduga, beberapa prajurit segera merentang anak panah mengarah kepada orang itu. Akan tetapi Gajah Mada mengangkat tangan mencegahnya. Tanpa basa-basi, orang yang berjubah itu menurunkan barang bawaannya. Tubuh terikat dengan kepala tertutup kain itu diturunkan di depan Patidaha Gajah Mada. Yang tidak diduga oleh siapapun, orang yang berjubah putih itu menempatkan diri di tengah-tengah halaman pendopo dan bersimpuh untuk memberikan sembahnya kepada Ratu Gayatri. Ratu Gayatri mengangkat tangannya menerima penghormatan itu. Hening yang bergerak sungguh sangat senyap. Bagaskoro Manger Kawurian, ucap Gajah Mada. Bagaskoro Manger Kawurian, jawab orang berjubah putih itu. Gajah Mada termangu. Gajah Mada
berdebar karena merasa mengenal suara itu, tetapi masih belum yakin. Apakah kamu akan tetap menutup wajahmu dengan topengmu itu, Kisanak? Bagaimana jika aku meminta kau membuka topeng supaya kita bisa berbicara secara lumrah? Rasanya aneh berbicara dengan orang mengenakan topeng. Rasanya seperti berbicara dengan hantu. Gajah Mada berbicara. Kesatria berkuda putih yang menggunakan kalimat sandi Bagaskoro menjerka hujan itu memang membuat penasaran Gajah Mada. Rasa penasaran itu kini akan segera berakhir karena orang itu tidak keberatan dan berniat memenuhi permintaan itu. Dengan tidak perlu tergesa-gesa, kesatria berkuda putih itu membuka topengnya. Maka betapa terperanjat semua orang. Bumi pun bergoyang, pohon-pohon pun bergoyang. Tanah terbelah dan siapapun terperosok ke dalam bumi yang terbelah. Bayangkara Jayabaya tak mampu menahan diri untuk tak terpeki. Demikian pula dengan Riung Samudra. Bahkan Ratu Gayatri tak mampu menahan rasa kagetnya. Di tempat duduknya Aryatada nyaris kencing di celana. Akan tetapi Patih Mangku Bumi Aryatada amat menikmati tontonan yang mengejutkan itu.